siapapun kalian yang memang berjuang ingin mendirikan sesuatu tanpa ada support, dukungan dari kawan-kawan dan sahabat, saudara, tetangga, tetap yang paling utama adalah dukungan dari orang terdekat dengan kita adalah istri kita tercinta. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Utai Jamparing. Orang pada bingung apa sih artinya Jamparing itu. Buat orang Sunda mungkin yang ngerti bahasa Sunda yang baik pasti tahu dong apa artinya Jamparing. Jamparing itu adalah panah. Tahu kan kalian pernah? Panah semua orang pasti pada tahu. Panah adalah salah satu senjata yang sangat mematikan. Memang dia terlihat bentuknya cantik, indah, manis, lungguh, menawan. Tapi panah ini sendiri sangat mematikan. Gitu. Makanya menggunakan panah harus dalam keadaan sehat, kuat, kokoh, agar tepat dalam membidik sasaran. Nah, kenapa nama ini Utai Jamparing? Sebetulnya karena saya senang dengan senjata yang satu ini bernama panah. Jadi di setiap kehidupan saya selalu bawa nama Jamparing itu, termasuk di dunia hobi. Di dunia hobi ada salah satu burung yang saya namain Jamparing. Di antaranya adalah murai batu. Murai batu saya namain Jamparing karena dia memang selalu tepat sasaran dan selalu sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah, Jamparing ini makanya sering lomba, saya ajak lomba, juara di lomba berat, selalu juara murai batu Jamparing ini. Nah, makanya ketika saya sering ke lapang bawa burung bukan Jamparing pun orang pasti mengira, "Bang, bawa Jamparing ya?" Padahal bukan. Dulu jagoan saya ada cucak jenggot namanya Prabu Sakti sama Densus. Ketika saya bawa kandang kotak, orang pasti bilang, padahal itu kan cucak jenggot ya. Orang pasti bilang, "Wah, Bang, bawa Jamparing ya?" Padahal bukan, saya bawa cucak jenggot, bukan bawa murai batu. Nah, karena seringnya saya kontes, orang tahu bahwa saya itu punya jagoan yang namanya Jamparing, orang manggil saya akhirnya jadi Utai Jamparing kemanapun saya berangkat gitu. Nah, akhirnya jadi karena keseringan saya kontes, keseringan saya jalan ke sana kemari bawa murai batu dan bawa jagoan-jagoan yang lainnya, orang semakin kenal bahwa Utai Jamparing itu jagoannya murai batu. Sampai akhirnya si Jamparing ini sendiri mati gitu, nggak saya jual walaupun sudah banyak yang suka, banyak yang nawar, nggak saya jual sampai akhirnya mati. Dan saya beli murai batu saya cari karakternya yang mirip dengan si Jamparing itu sendiri susah. Sampai saat ini mungkin belum dapat gitu. Akhirnya saya dapat dari salah satu sahabat saya dari Jawa Tengah, saya dapat burung yang saya namain JP. JP orang pikir bahwa saya bawa JP adalah Jamparing, bukan padahal. JP itu Jawara Parung karena saya tinggal di daerah Parung. Jadi JP itu Jawara Parung. Awal pertama dia juara itu memang di daerah Parung. Nama lapangnya Lebakwangi Enterprise dulu ya. Nah, makanya saya namain JP gitu. Sampai akhirnya JP itu sendiri saya jual ke orang Bogor, sampai sekarang masih ada. Tapi saya jelaskan bahwa JP ini bukan Jamparing ya, Jamparingnya asli mati. Ini JP itu Jawara Parung. Akhirnya dia ngerti, karena dia suka juga, dia lihat karakter mainnya, akhirnya dibeli sampai sama dia gitu. Dan sampai saat ini JP masih ada sama orang Bogor. Kalau ditanya mulai kapan saya hobi burung, saya bingung ya mulai kapan saya hobi burung, karena dari kecil saya sudah mendengar suara ocehan burung tuh di rumah saya. Abah saya tuh dulu banyak burungnya. Abah tuh bapak ya. Jadi bapak saya almarhum tuh hobi banget sama yang namanya burung. Dulu waktu saya kecil saya tahu itu Abah punya burung namanya jalak uren, Abah punya burung namanya poksai gitu kan. Cuman kalau Abah libur ngurusin burung, mandiin burung tuh saya nggak boleh ngedeketin. Saya boleh ngeliatin dari jauh. Karena takut katanya burungnya terlepas, ini burung mahal, nggak boleh deket-deket gitu kan. Cuman saya pengen, namanya naluri anak kecil itu kan pengen burung itu ya dipegang gitu, sama abah saya nggak boleh. Padahal saya udah mulai suka, mungkin di situ saya tumbuh suka burung. Kebetulan kami dulu tinggal di Jakarta. Hijrah lah, kurang lebih tahun 85, kami hijrah ke Sukabumi. Dan di daerah tersebut kebetulan sangat berdekatan dengan perkebunan, hutan gitu kan, sawah dan segala macam gitu. Kalau bahasa anak sekarang ngebolang ya. Saya sama anak-anak di lingkungan situ suka diajak ngebolang ke kebun, nyari sarang burung gitu kan. Zaman dulu kan di kampung suka ada tuh di pohon padi namanya burung
cici ya, kalau sekarang ciblek, atau di pohon pepaya, di pohon pisang tuh suka ada burung ketilang. Saya pelihara tuh dari kecil. Kalau bahasa dulu miara burung dari belum ada bulunya itu namanya gumeno. Nah, bahasa orang Sukabumi itu gumeno. Udah jarang banget saya dengar bahasa gumeno. Nah, dari situ saya pelihara burung sampai pada bunyi, sampai gede sedikit. Saya kurang lebih usia, lupa saya usianya, yang jelas SMP. Saya sering main ke kebun yang di pinggir kali, itu ada burung namanya cacing. Saya intip, warna bunyinya bagus, suaranya indah gitu. Saya intip di mana sarangnya, sampai ketemulah sarangnya. Saya pelihara dari kecil burung cacing. Makanannya cacing. Kadang saya suka kasih belalang. Begitu sudah bisa macok, saya kasih pisang, pepaya, apa aja. Nah, gitu kan. Sampai akhirnya kata bapak saya, belilah makanan burung itu di kios burung gitu kan. Jangan nyari terus. Karena kan kalau dulu miara burung tuh seneng apa ya? Seneng nyari pakannya, nyari kroto gitu kan, nyari cacing, nyari jangkrik. Nah, nyari jangkrik yang paling seru zaman dulu, nyari jangkrik itu kalau habis musim hujan di bawah lampu. Nah, di bawah lampu tuh suka nyomotin jangkrik gitu kan. Nah, pada suatu hari saya sering lah main ke kios burung, diunjukin sama bapak saya kios burung namanya Abah Aos di Sukabumi tuh. Nah, saya sering beli pakan apa ke sana. Sampai akhirnya bapak saya meninggal, sampai dewasa saya melihara burung. Dan akhirnya kata Mbah Haus ini, burung-burung apa sih yang dipelihara? Oh, sering beli pakannya banyak gitu kan. Saya punya burung cacing tuh, burung anis banyak banget gitu, banyak banget. Jadi dia bilang kontesin lah burungnya. Saya kan nggak mau dong, burung saya dikontesin, diapain, diaduin. Oh, saya nggak mau, takut burung saya kenapa-napa kan, berdarah atau segala macam. Kasihan saya. Oh, bukan, dikontesin itu dilombain. Dia bilang, oh, dilombain. Akhirnya saya lombain lah burung itu, diajak sama Mbak Aos, senior saya main burung tuh Mang Oco sama Kang Wawan Cipanengah. Diajak saya kontes burung, namanya lapangan Secapapori Sukabumi itu di daerah Bayangkara. Di situ masuk nominasi. Kita kan nggak tahu burung, beli daftar gantung. Saya nggak tahu burung itu nominasi kan. Nominasi burung saya gitu kan, seneng dong. Wah, burung saya bilang juara aja, padahal cuma nominasi doang gitu kan. Nah, akhirnya berlanjut sampai saya nikah. Saya punya anak, saya hijrah ke Bandung, saya tinggal di Bandung. Cuman di rumah mertua kan gak enak ya. Miara burung terlalu banyak, aduh saya tertekan banget miara burung di rumah mertua gitu kan, gak enak. Akhirnya saya ngontrak. Kami ngontrak sekeluarga. Dari kecil anak saya sudah saya ajarin main burung. Saya didik seperti saya dulu, bapak saya mendidik saya. Cuman bedanya ini pakai kontes. Anak saya sering saya ajak kontes. Walaupun mamanya nggak ikut, ibunya ikut, saya ajak anak saya kontes. Saya gendong, sebelah gendong anak, sebelah saya nengking burung tuh. Sampai ke lapangan, burung tuh saya juara. Anak saya seneng banget kan. Saya ada piala onik kalau zaman dulu ya. Piala onik hadiah tuh. Kadang-kadang pernah juga juara tuh hadiahnya zaman dulu nggak pakai uang, pakai perabotan rumah tangga, alat rumah tangga, kipas angin gitu kan, mesin cuci. Nah, mesin cuci Sapporo tuh zaman dulu tuh. Kalau paling hebat banget hadiahnya TV atau kulkas. Nah, sampai sekarang saya punya hadiah lomba tahun 2000-an, namanya itu kipas angin. Nah, anak saya senang banget. Sampai sekarang kipas angin itu ada gitu. Jadi awal kontes di Bandung itu hadiahnya kipas angin, itu sampai sekarang kipas anginnya masih saya simpan buat kenangan. Karena memang zaman dulu tuh hadiahnya kipas angin, jam dinding kayak gitu ya, paling hebat tuh mesin cuci Sapporo gitu. Dan alhamdulillah saya bertahan 5 tahun di Bandung. Lalu saya hijrah, pindah pulang ke Bogor karena bapak dan ibu saya udah di Bogor. Abah sudah tinggal di Bogor dengan ibu yang udah pada sepuh. Mau nggak mau kan saya sebagai anak lelaki pulang ke Bogor karena kakak saya semua perempuan, saya punya adik lelaki 1 itu pun yang bontot ya. Nah, akhirnya saya pulang ke Bogor, pindah ke Bogor, sempat vakum main burung karena saya nggak tahu di mana ada lapang kontes burung, semua burung akhirnya saya jualin kan. Hingga di pertengahan tahun 2006, 2007 lah gitu. Jadi saya ketemu kontes burung di daerah Cimapar tuh Pak Umang. Kesini-sininya lalu ada lapang kontes burung di Lebak Wangi di daerah Parung, itu lapangnya Pamusat namanya. Pakai gantangan bambu, lucu tuh. Cuman kelasnya juga belum banyak waktu itu. Masih paling kelas anis, kelas kenari gitu kan. Lovebird juga masih jarang karena mahal dulu kan ya. Nah, udah kesini-sininya baru saya tahu ada lapangan Baritro, ada lapangan pemadam kebakaran Cikaret gitu kan, dan banyak lapangan-lapangan lain. Dari situ mulai saya terus menggeluti dunia kicau mania, ya, dunia burung gitu. Sampai kurang lebih di akhir tahun 2016
Puncak karir saya sampai ikut Presiden Cup, dan terakhir tuh 2016 BNRU di Wiladatika Cibubur. Nah dari situ saya berpikir, sempat dulu saya ingat omongan abah saya, kebetulan usia saya waktu itu 40 tahun. Sempat dengar omongan abah saya kalau di usia 40 tahun itu saatnya saya hijrah gitu. Ya kalau mau benar di usia 40 tahun itu. Kalau mau rusak sekali. Akhirnya saya berpikir dong, saya harus benar, saya punya anak. Saya punya 2 anak, laki-laki dan perempuan gitu. Saya harus benar. Akhirnya saya jual semua aset saya. Berupa burung semua saya jual. Saya sisakan beberapa ekor murai batu. Saya jual juga beberapa kendaraan saya belikan sebidang tanah. Saya dirikan yayasan kecil gitu. Saya dirikan juga musola sama majelis taklimnya. Yayasan kecil itu saya namakan Darul Farihin. Dari situ alhamdulillah dengan perjuangan yang luar biasa gitu. 3 tahun berjalan mendirikan Yayasan Darul Farihin, alhamdulillah berdiri. Saya punya beberapa ekor burung yang akhirnya saya hibahkan sama kawan saya. Waktu itu kata teman saya gini, Bang, burung ini daripada nggak dilombain, cuma abang nikmatin di rumah, gimana kalau saya ternakin? Akhirnya saya bilang oke lah, dia punya lahan gitu kan, dia punya tempat, dia punya pengalaman di bidang ternak. Akhirnya diternakin 3 ekor burung saya tuh, dari 3 kandang sampai 10 kandang. Kita punya ternakan burung. Di situ 3 tahun saya belajar menangkar burung, dan ternyata hasilnya alhamdulillah sangat mensupport sekali dengan untuk kebutuhan rumah tangga saya, kebutuhan pembangunan Darul Farihin gitu kan, sama ya alhamdulillah lah sangat mensupport. Nah alhamdulillah Darul Farihin akhirnya berdiri dengan kokoh dan kuat gitu kan. Cuma saya bingung, saya harus punya penghasilan dong. Sementara di lingkungan saya nih masih apa ya? Jadi mungkin sumber daya manusianya masih kurang gitu kan. Lahan pekerjaan juga masih sedikit gitu kan. Nah, gimana caranya saya harus bisa mengajak kawan-kawan di lingkungan saya, saudara, tetangga gitu kan. Berikut anak-anak asuh saya nanti punya penghasilan gitu. Karena kan mereka yang saya rawatin, apalagi anak-anak jalanan nantinya yang akan saya bawa untuk menjadi penghuni di Darul Farihin ini, otomatis kan mereka mayoritas anak-anak yang putus sekolah gitu kan. Nah saya cuma punya harapan, saya punya perusahaan, walaupun perusahaan itu berbentuk penangkaran burung gitu. Nah saya sudah punya nama dari jauh-jauh hari, sejak saya paku main burung. Saya punya penangkaran suatu hari namanya Jamparing Bird Farm, melanjutkan daripada jamparing yang memang senjata idola saya gitu. Akhirnya kan itu cuma jadi harapan, cuma jadi cita-cita yang belum bisa terwujud karena terbentur di modal gitu. Akhirnya ketemu temen, saya cerita gitu kan. Nah kebetulan juga alhamdulillah saya punya tim baker, saya hobi motor, cuman hobinya beda sama yang lain. Saya nggak terjun ke jalanan seperti anak-anak muda nongkrong dan segala macam, enggak. Kami punya tim baker namanya Patriot, Paguyuban Touring Religi on Trip. Kita touring hanya kalau jarah ke makam para waliullah, ke makam para alim ulama gitu. Jadi di sela-sela itu kadang-kadang saya ngobrol, kapan deh gue punya penangkaran gitu kan, punya perusahaan berupa penangkaran burung gitu kan, untuk mempekerjakan saudara-saudara gue nih supaya punya penghasilan gitu kan. Dan kalau memang sudah jadi nih Darul Farihin harus punya penghasilan. Akhirnya saya ceritain tuh ke teman-teman, ketemu alim ulama saya ceritain, ketemu sahabat dimanapun saya ceritain. Ya alhamdulillah suatu hari Allah mempertemukan saya dengan seorang sahabat. Saya punya sahabat di Bekasi. Sahabat saya ini baik banget. Saya sharing, saya cerita gitu kan, seperti apa yang pernah saya ceritakan sama kawan-kawan saya cerita gitu. Kebetulan dia berdarah Medan, berdomisili di Bekasi, namanya Papi Kisi. Nah, istrinya Mami Stanley namanya. Dia dua-duanya orangnya baik banget. Pak Kisi ini orangnya bijaksana, orangnya pintar. Kalau Mami Kisi orangnya penyabar, tapi dia teliti gitu. Alhamdulillah dengar cerita saya, dia tertarik. Bagus nih kalau burung murai batu dari Medan diternakin, dia bilang. Burung endemik Indonesia yang ada di Medan, kalau terus diambilin, kicauannya ini se-Indonesia kan banyak banget. Sementara diambil dari hutan yang sama, lama-lama habis. Kalau burung endemik Indonesia diternakin, wah ini saya setuju banget. Akhirnya dengar cerita saya itu, dia support. Dia kasih motivasi, dia kasih masukan. Berikut dia kasih modal gitu. Alhamdulillah dia jadi salah satu investor di Jamparing Bird Farm
Sampai saat ini alhamdulillah Jamparing Bird Palm berdiri dengan kokoh. Dari awal pembangunan sesuai dengan harapan dan cita-cita saya pekerjakan orang lingkungan sekitar, saudara saya, keluarga saya, alhamdulillah terwujud. Termasuk sekarang sudah berdiri pun yang rawat burung, yang ngurusin juga bukan cuma saya, tapi ada anak kandung saya Elvan, ada keluarga saya, adik kandung saya Ega, dan ada beberapa anak asuhan Darwo Parihin. Alhamdulillah semua harapan dan cita-cita saya akhirnya terwujud. Ya pokoknya apa yang saya inginkan selama ini, apa yang saya dambakan akhirnya bisa terwujud gitu. Ya tapi tentunya saya tidak bangga diri ini hasil perjuangan saya, enggak. Ini hasil perjuangan doa orang banyak gitu. Termasuk di Jamparing Bird Palm, orang yang paling berjasa menurut saya di pembangunan ini adalah istri saya tercinta. Istri saya tercinta, dia orang yang paling capek dari mulai memanage karyawan, pembelanjaan, semuanya pokoknya dia yang pegang. Karena nggak mungkin kan kalau saya pegang sendiri, urusan saya banyak banget gitu kan. Cuman istri saya yang bisa memanage semuanya, dibantu dengan anak kandung saya dan anak-anak Darwo Parihin. Alhamdulillah terwujud. Jadi intinya siapapun kalian yang memang berjuang ingin mendirikan sesuatu tanpa ada support, dukungan dari kawan-kawan dan sahabat, saudara, tetangga, tetap yang paling utama adalah dukungan dari orang terdekat dengan kita adalah istri kita tercinta. Ya pokoknya syukur alhamdulillah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh kicau mania yang sudah mendukung sampai berdirinya Jamparing Bird Palm, kepada seluruh kicau mania yang ada di Jabodetabek dan se-Indonesia ya. Kepada sahabat-sahabat saya, saudara saya yang ikut berjuang mengangkat nama Jamparing dari mulai Tangerang khususnya ya, banyak sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya di Tangerang yang naikin nama besar Jamparing gitu kan, saudara-saudara saya yang di Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, pokoknya semuanya deh saya ucapin banyak-banyak terima kasih. Terutama kepada sahabat saya Papi Kisi dan Mami Stanley, saya ucapkan banyak terima kasih atas kepercayaannya. Insya Allah amanah ini akan dijaga. Karena Jamparing Bird Palm ini bukan untuk saya pribadi dan bukan untuk keuntungan salah seorang investor. Kami di sini mendirikan Jamparing Bird Palm juga untuk umat. Insya Allah amanah itu akan selalu saya jaga. Pokoknya sampai kapanpun, selain amanah dari seseorang yang sudah mempercayakan modalnya kepada saya akan selalu jaga amanah buat orang-orang yang inden pesan anakan Jamparing Bird Palm. Insya Allah saya ambil semua indukan berupa jantannya ini semuanya petarung. Semuanya saya ambil dari lapangan, saya beli di lapangan. Insya Allah anakan kualitasnya akan selalu saya jaga. Bahkan siapapun yang inden dan beli anakan Jamparing Bird Palm boleh cek langsung ke lokasi penangkaran dan pilih yang mana indukannya. Dan insya Allah akan saya tunjukkan kualitas yang terbaik yang mana, kualitas yang biasa untuk main rumahan aja yang mana nih gitu kan. Insya Allah mudah-mudahan kualitas itu pun akan mengikuti jejak seperti terah-terah leluhurnya gitu. Jadi pokoknya sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung di berdirinya Jamparing Bird Palm. Dan saya ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang memang selalu mendoakan Jamparing Bird Palm ini berdiri dengan kokoh. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya di video ini yang menyinggung perasaan seseorang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin keterangan Jamparing Bird Palm cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan.